Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Jum dan Ibu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mutasi dan dropout. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri Maulana Jayamentari, yang kedua Muhammad Mufliuddin Aufarul, yang ketiga Muhammad Rizak Irsyadillah. 1. Dropout peserta didik. Pengertian dropout peserta didik. Menurut Imron, berpendapat bahwa dropout yaitu peserta didik keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Faktor-faktor penyebab dropout. Yang pertama, ketidakmampuan mengikuti pelajaran. Biasanya peserta didik pada hal ini tidak mampu lagi untuk mengikuti materi pembelajaran karena rendahnya kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu peserta didik tidak memiliki biaya untuk sekolah. Yang ketiga, sakit parah. Sakit parah menjadikan peserta didik tidak dapat masuk sekolah untuk waktu yang tidak bisa ditentukan dan menjadi ketinggalan banyak materi pelajaran. Yang keempat, terpaksa bekerja. Yang kelima, di drop out oleh sekolah karena peserta didik sudah tidak memungkinkan lagi untuk dididik. Yang keenam, peserta didik sendiri yang ingin keluar atau drop out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Jum dan Ibu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mutasi dan dropout. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri Maulana Jayamentari, yang kedua Muhammad Mufliuddin Aufarul, yang ketiga Muhammad Rizak Irsyadillah. 1. Dropout peserta didik. Pengertian dropout peserta didik. Menurut Imron, berpendapat bahwa dropout yaitu peserta didik keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Faktor-faktor penyebab dropout. Yang pertama, ketidakmampuan mengikuti pelajaran. Biasanya peserta didik pada hal ini tidak mampu lagi untuk mengikuti materi pembelajaran karena rendahnya kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu peserta didik tidak memiliki biaya untuk sekolah. Yang ketiga, sakit parah. Sakit parah menjadikan peserta didik tidak dapat masuk sekolah untuk waktu yang tidak bisa ditentukan dan menjadi ketinggalan banyak materi pelajaran. Yang keempat, terpaksa bekerja. Yang kelima, di drop out oleh sekolah karena peserta didik sudah tidak memungkinkan lagi untuk dididik. Yang keenam, peserta didik sendiri yang ingin keluar atau drop out. 2. Mutasi peserta didik. Pengertian mutasi peserta didik. Mutasi atau perpindahan siswa ini mempunyai dua pengertian. Perpindahan siswa dari suatu sekolah ke sekolah lain yang sejenis, dan perpindahan siswa dari suatu jenis program ke jenis program yang lain. Persyaratan atau pedoman peraturan yang harus diikuti menyangkut mutasi. 1. Pembatasan wilayah. 2. Status sekolah. 3. Jenis sekolah. 4. Bina sekolah tidak naik kelas. Perpindahan peserta didik hanya dalam hal sebagai berikut. Siswa merupakan anak dari PNS, TNI, atau Polri yang dimutasikan. 2. Siswa yang bukan anak dari PNS, TNI, atau Polri. 3. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri. 4. Perpindahan peserta didik dari luar dinas pendidikan yang tidak dibina oleh pemerintah Indonesia. 5. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu. 6. Perpindahan kelas 1 dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester 1. 2. Jenis-jenis mutasi peserta didik. Mutasi intern. Mutasi yang dilakukan oleh peserta didik di dalam sekolah itu sendiri. Mutasi ekstern. Perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis
dan dalam satu tingkatan. Sebab-sebab mutasi peserta didik. A. Yang bersumber dari peserta didik sendiri. Contoh, yang bersangkutan tidak kuat mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. B. Yang bersumber dari lingkungan keluarga. Contoh, mengikuti orang tua pindah kerja. C. Yang bersumber dari lingkungan sekolah. Contoh, lingkungan sekolah yang tidak menarik. D. Yang bersumber dari lingkungan teman sebaya. Contoh, diancam teman. E. Yang bersumber dari lain-lain. Contoh, sekolah tersebut sering dilanda banjir. Syarat-syarat mutasi peserta didik. Syarat mutasi peserta didik 1. Siswa tidak mempunyai masalah. 2. Mempunyai nilai yang memuaskan. 3. Apabila nilai jelek, maka tetap bersekolah di tempat yang lama. 4. Harus mendapat persetujuan tertulis dari institusi pengirim. Syarat bagi institusi penerima. 1. Daya tampung kelas yang ditetapkan memungkinkan. 2. Tersedianya anggaran dalam institusi tersebut dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Alternatif pencegahan, pengurangan, dan pemecahan dropout dan mutasi peserta didik. Pencegahan dan pengurangan tentunya harus bergantung kepada faktor yang menjadi penyebabnya. Jadi mereka yang mutasi harus dicarikan jalan keluar atau solusi agar menguntungkan perkembangan peserta didik. Imron 2016-156. Cara-cara dapat dilakukan untuk mutasi antara lain 1. Jika penyebabnya berasal dari peserta didik. A. Dengan melakukan tindakan pencegahan melalui jaminan. B. Memberikan bimbingan kepada peserta didik. Jika penyebabnya berasal dari sekolah, cara yang dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kondisi sekolah, tidak hanya sarana dan prasarana fisik sekolah saja, tetapi juga kondisi sekolah secara keseluruhan. 3. Jika berasal dari lingkungan keluarga, cara yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan jalinan kerjasama dan komunikasi dengan keluarga. Kasus dropout. Ada beberapa kasus dropout yang bisa dipecahkan dan ada yang tidak. Contoh yang masih dapat dicegah yaitu alasan biaya. Contoh yang sulit untuk dipecahkan alasan tidak mau belajar lagi dan rendahnya kemampuan. Diperlukan sosialisasi untuk orang tua agar mengawasi, memperhatikan, dan menasihati bahwa pendidikan itu penting. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.